Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Islahun Nufus dengan NIM L1A12050, kelas B002, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang IFCC, Indonesian Forestry Certification Corporation, yang artinya kerjasama sertifikasi kehutanan Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada IFCC, Indonesian Forestry Certification Corporation. Artian IFCC di mana suatu organisasi di Indonesia yang mempromosikan pengelolaan hutan lestari melalui sertifikasi hutan dan pelabelan atas produk-produk hasil hutan yang berasal dari hutan bersertifikat. Kemudian pengertian IFCC ini juga adalah lembaga penyusun standar untuk skema sertifikasi hutan di Indonesia yang mengembangkan standar dan persyaratan sertifikasi hutan berdasarkan proses konsensus para pihak. Kemudian di dalam proses pengembangan sistem sertifikasi hutan, IFCC memegang komitmen untuk bekerjasama dengan para pihak secara terbuka dan transparan serta memberi kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi mengembangkan standar yang diakui secara internasional. Ruang lingkup di mana persyaratan wajib untuk pengelolaan hutan lestari pada hutan alam dan hutan tanaman untuk tujuan sertifikasi IFCC di wilayah Republik Indonesia. Persyaratan yang terdapat dalam dokumen ini berlaku pada tingkat unit pengelolaan hutan. Bagian 1, menetapkan persyaratan umum untuk pengelolaan hutan alam dan hutan tanaman. Bagian 2, menetapkan persyaratan khusus untuk hutan alam, dan bagian 3 merupakan persyaratan khusus untuk hutan tanaman. Kemudian persyaratan dalam setiap bagian kemudian dibagi ke dalam 4 prinsip utama, yaitu persyaratan umum, aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Kemudian terdapat acuan normatif yang terdiri dari FCC ST 1002/2013, persyaratan untuk lembaga yang melakukan audit dan sertifikasi pengelolaan hutan lestari. ILO 29 tentang kerja paksa atau kerja wajib, ILO 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi, ILO 98 tentang penerapan asas-asas hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, ILO 100 tentang pengupahan yang sama tinggi bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya, ILO 105 tentang penghapusan kerja paksa, ILO 111 tentang diskriminasi dalam kerja dan jabatan, ILO 138 tentang batas usia minimum untuk bekerja, ILO 169 tentang konvensi masyarakat hukum adat, ILO 182 tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan yang terakhir deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat tahun 2007. Kemudian terdapat syarat-syarat, yaitu persyaratan untuk pengelolaan hutan lestari, persyaratan untuk hutan alam dan hutan tanaman. Persyaratan umumnya yang terdiri dari persyaratan umum dan legalitas, di mana UM harus mempunyai status legal. Status legal tersebut ditunjukkan dengan dokumen legal forum yang menyatakan bahwa UM adalah entitas yang legal atau memiliki SUUP atau surat izin usaha perdagangan, dan memastikan bahwa UM mempunyai kepastian usaha jangka panjang. Kemudian UM harus memenuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan praktek pengelolaan hutan, perlindungan alam, dan lingkungannya, di mana spesies yang dilindungi dan terancam punah, hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan. Kemudian juga UM harus mengakui ketentuan dalam persetujuan atau kesepakatan internasional yang mengikat, dan UM harus memenuhi persyaratan SPOK. Lalu UM harus memiliki pendanaan yang memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk pengelolaan hutan lestari sebagaimana disyaratkan dalam standar ini, serta sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian UM harus menetapkan sebuah organisasi yang disertai dengan struktur organisasi yang efektif, sistem manajemen, dan sumber daya manusia yang kompeten berdasarkan pada pelatihan dan instruksi yang berkelanjutan. UM harus menetapkan tanggung jawab untuk semua kawasan pengelolaan hutan lestari. UM harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan atau kegiatan lainnya secara rutin. UM harus memiliki prosedur terdokumentasi sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan. Kemudian UM harus menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 tahun.
yang menunjukkan kepatuhan UM terhadap praktek pengelolaan hutan. UM harus memastikan bahwa semua operator, termasuk tenaga kerja operasional yang dikontrak dalam pengelolaan areal hutan. Kemudian UM harus membuat rencana spasial area kerja yang efektif untuk tujuan pengelolaan hutan lestari. Dan UM harus merencanakan, menetapkan, dan menjaga infrastruktur yang memadai seperti jalan, jalur penyaradan, jembatan, kamp kerja, dan lain-lain. Dan UM harus melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut terdiri atas identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan, penyusunan program, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan. Kemudian terdapat rencana kelola yang terdiri dari UM harus melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik. UM juga harus mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola, serta dokumen lain yang sesuai dengan luas dan penggunaan areal berdasarkan pada perencanaan tata ruang. Kemudian UM harus menyusun ringkasan rencana kelola dan laporan tahunan yang tersedia untuk publik melalui website atau atas permintaan. Kemudian terdapat juga monitoring dan evaluasi, di mana UM harus secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi. Monitoring dan evaluasi harus mencakup stok dan tingkat pertumbuhan hutan yang mengimplementasikan dalam penentuan ACC secara rasional, regenerasi hutan, semua hasil hutan yang dipanen, penerapan lacak balak, efisiensi pemanfaatan hutan, penggunaan pestisida, pupuk, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3, kemudian kerusakan ekosistem langka, sensitif, dan ekosistem khas di mana spesies flora fauna dan habitat endemik langka dan terancam punah, kemudian fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat dan sosial ekonomi masyarakat, kemudian kesehatan dan fertilitas hutan, hama dan penyakit, kebakaran hutan, dan aktivitas ilegal. Dan kemudian UM harus mengidentifikasi lahan terbuka atau area yang bertumbuhan karang dalam areal konsensi untuk direhabilitasi menjadi areal berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat. Kemudian dalam persyaratan pengelolaan hutan lestari, terdapat aspek produksi yang terdiri dari manajemen hutan, di mana UM harus mengatur dan menjaga areal hutan sesuai dengan fungsinya untuk memastikan kepastian usaha jangka panjang. Dan UM harus melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data mengenai kondisi sebenarnya sumber daya hutan di areal UM. UM harus menerapkan prinsip-prinsip SPM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, sebagaimana mestinya dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sumber daya hutan, kondisi tapak, dan spesies atau struktur dan komposisi. UM harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya hutan untuk memastikan produksi yang efisien, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan karena kegiatan penebangan. Kemudian UM juga harus merehabilitasi lahan yang terdegradasi di dalam area UM untuk memberikan nilai tambah fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial hutan. Kemudian terdapat kelestarian hasil hutan, di mana UM harus memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hutan tidak akan melampaui tingkat produksi yang lestari. UM harus memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala peta sampel permanen. Pemanenan hasil hutan harus tidak melebihi riak dan harus berhubungan dengan AAC yang sudah ditentukan. UM harus mengidentifikasi dan menginventarisasi hasil hutan dan kayu yang dapat memberikan dampak negatif pada sumber daya hutan apabila dilakukan eksploitasi yang berlebihan. Kemudian terdapat aspek ekologi yang terdiri dari pengelolaan fungsi ekosistem dan hidrologis hutan, di mana UM harus melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang berdampak penting. UM juga harus mengidentifikasi kawasan-kawasan berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah dan menerapkan langkah-langkah tepat atau terukur untuk melindungi kawasan tersebut dari kerusakan. Kemudian UM harus mengidentifikasi kawasan-kawasan berfungsi untuk perlindungan air, misalnya sempadan sungai dan danau, lahan basah, sumber air minum, hutan pantai, dan lain-lain. UM harus melakukan pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan, antara lain kualitas fisik dan kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat. Kemudian juga UM harus mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk
penggunaan yang terkendala dari B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kemudian terdapat pengelolaan keanekaragaman hayati, di mana UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah UM sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. UM harus memelihara dan memperbaiki habitat flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies yang terancam atau hampir punah, serta berkarakteristik khas atau features. UM harus mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi dan terancam atau hampir punah. UM harus melaksanakan penilaian dampak lingkungan atas potensi dampak terhadap flora dan fauna yang dilindungi, endemik, langka, dan spesies atau sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan hutan. Kemudian, UM harus mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan. UM harus memetakan dan melindungi sampel yang representatif dari ekosistem alami dalam landscape berkaitan dengan keunikan dari sumber daya yang terkena dampak serta skala dan intensitas operasionalnya. Dan juga UM tidak boleh mengusahakan pohon yang termodifikasi genetik. Kemudian terdapat juga perlindungan hutan, di mana UM harus mengidentifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian gangguan alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumber daya hutan. UM harus menerapkan program pengelolaan hama terpadu, harus menerapkan dan prosedur terdokumentasi, menerapkan langkah-langkah perlindungan hutan terhadap kebakaran, termasuk analisis risiko awal dan perlambatan kebakaran dalam UM, sistem deteksi kebakaran, dan juga langkah-langkah secara partisipatif dan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat lokal. UM harus menerapkan langkah-langkah tepat atau terukur untuk melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan tanpa izin. UM juga dapat membatasi akses publik ke hutan untuk tujuan perlindungan hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa izin dan perambahan hutan, kemudian perlindungan terhadap kebakaran atau untuk tujuan konservasi. Masuk kepada aspek sosial yang terdiri dari hak pemanfaatan atas sumber daya hutan oleh masyarakat, di mana UM harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat. UM juga harus mengidentifikasi, menghargai, mengakui, dan menghormati hak-hak adat dari masyarakat adat dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan Konvensi ILO 169 dan Deklarasi PBB tahun 2007 tentang hak-hak masyarakat adat. Kemudian UM harus membuat kesepakatan dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal, harus memberikan akses kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan, dan juga UM harus membuat mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat adat berdasarkan hukum adat dan atau hak milik masyarakat lokal berdasarkan hukum formal dan mekanisme resolusi konflik. Kemudian di dalam aspek sosial terdapat juga hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat, di mana UM harus melakukan penilaian dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat adat atau masyarakat lokal. UM harus memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan secara langsung maupun tidak langsung. Harus memberikan prioritas kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. UM harus mengidentifikasi sumber daya hutan yang memiliki nilai penting, dan juga UM harus membentuk atau membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal serta para pihak lain yang relevan. Terdapat juga pemenuhan hak-hak pekerja, di mana UM harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja. UM tidak boleh melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29. UM harus menghormati hak pekerja atas upah atau gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
UM harus menghormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh melibatkan diri atau mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, harus menjamin jenjang karir pekerja secara jelas, tidak boleh melibatkan atau mendukung penggunaan pekerja anak, dan UM harus menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti tempat kerja yang layak. Terakhir, dalam aspek sosial terdapat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, di mana UM harus memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah atau merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. UM harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif. Kemudian UM harus memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. UM harus menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya. UM harus menyediakan fasilitas air minum, MCK atau mandi cuci kakus yang bersih untuk digunakan oleh semua pekerja, dan jika memungkinkan fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan. UM harus memastikan bahwa fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Dan juga UM harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Baiklah, kita masuk kepada persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan alam. Terdiri dari persyaratan umum di mana UM tidak boleh melakukan konversi hutan untuk kegunaan lahan lainnya, termasuk konversi menjadi hutan tanaman. Kemudian aspek produksi di mana UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Kemudian terdapat aspek ekologi di mana UM harus melakukan inventarisasi pra-pemanenan sesuai dengan prosedur terdokumentasi dan pedoman lain yang berlaku. UM harus menetapkan perlakuan silvikultur yang sesuai pada tingkat individu pohon daripada tegakan pohon. Kemudian UM harus mempertahankan kemampuan regenerasi alami dan proses penebangan yang tidak mengganggu fenologi dan mekanisme penyerbuan spesies flora pada area yang ditebang. Kemudian juga UM dapat menggunakan penghutanan buatan dengan spesies asli dari jenis tempat. Dan juga UM harus mengidentifikasi spesies pohon multiguna, pohon tua berlubang, dan pohon langka, dan harus memastikan bahwa proses pemanenan tidak berdampak negatif terhadap spesies-spesies tersebut. UM harus mengeluarkan areal-areal berikut dari areal produksinya, yaitu areal yang memiliki fungsi. UM harus menerapkan Reduced Impact Logging atau RIL yang sesuai dengan pedoman nasional. UM harus melakukan dan melaporkan hasil evaluasi pasca pemanenan atau pasca panen sumber daya hutan dan kepatuhan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan panduan RIL atau RIL. UM tidak boleh menggunakan pestisida kimia kecuali untuk pengendalian gulma dalam produksi bibit di area pembibitan hutan. Kemudian UM tidak boleh menggunakan pupuk anorganik. Terakhir, masuk ke dalam poin persyaratan khusus untuk pengelolaan hutan tanaman. Terdapat persyaratan umum di mana UM tidak boleh memasukkan wilayah-wilayah hutan tanaman yang dibangun atas area hasil konversi hutan primer maupun hutan sekunder setelah tanggal 31 Desember 2010 ke dalam areal hutan yang didaftarkan, dan UM tidak boleh mengkonversi hutan. Terdapat juga aspek produksi di mana UM harus menetapkan sistem ketelusuran yang akan memungkinkan identifikasi dari semua produk kayu yang ditebang pada semua tahap pengangkutan dan asal kayu tersebut dalam kawasan hutan. Terdapat juga aspek ekologi di mana UM harus menata area kerjanya dan mengidentifikasi, memetakan, memberi tanda di lapangan, serta melindungi areal yang telah dialokasikan. Kemudian UM harus melakukan regenerasi pada hutan tanaman dalam waktu dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produksi hutan. UM hanya boleh menggunakan pestisida untuk tujuan pengendalian gulma dan mematuhi aturan daftar pestisida yang dilarang dan terbatas. Kemudian UM boleh menggunakan pupuk untuk tujuan keberhasilan regenerasi. Baiklah, sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.